dibilang the next Lionel Messi. Bayangin tekanan itu. Namanya Bojan Krkić. Dari bocah La Masia yang meledak, sampai karier yang muter-muter ke Roma, Milan, Stoke, sampai Jepang. Ini bukan soal siapa lebih jago, ini soal ekspektasi, tekanan, dan gimana manusia biasa ngejalaninnya. Yuk, kita kupas cepat perjalanan Bojan, singkat, jujur, dan to the point. Bojan lahir 28 Agustus 1990 di Linyola, Spanyol. Sepak bola bukan barang baru di keluarganya, ayahnya, Bojan Krkić senior, juga pemain profesional. Jadi ya, bola kayaknya udah seperti makanan sehari-hari di rumah. Dan tentu ketika anak berumur 8 tahun masuk La Masia dan mencetak lebih dari 900 gol dalam 5 tahun, label Next Messi muncul bukan karena dia minta, tapi karena angka itu literally nyakitin. La Masia, pabrik bintang. Bojan, produk premium. Dia pecah rekor gol junior, mecahin catatan yang dulu dipegang Messi. Di usia belasan, semua mata tertuju padanya. Publik, media, dan tentu aja para pembanding. Tapi ada dua hal yang harus kita catat. Pertama, performa di level junior nggak selalu sama di level senior. Kedua, label Next Messi itu lebih jadi beban ketimbang pujian. Karena saat orang bandingin lo sama pemain terhebat, segala kegagalan kecil bakal dibesar-besarkan. Bojan dipromosikan ke tim utama Barcelona di usia 17 tahun. Menjadi salah satu debutan termuda, dia main banyak, total 163 penampilan, dan cetak 41 gol buat Barca di berbagai kompetisi. Angka yang oke buat pemain muda, tetapi nggak cukup kalau ekspektasi lo diset ke level fenomenal. Intinya, Bojan sukses, tapi bukan sukses yang disangkakan publik awam yang berharap angka-angka Messi. Dan itu bikin karirnya mulai dibaca beda, bukan lagi bakat menjanjikan, tapi gagal memenuhi janji raksasa di mata sebagian orang. Setelah beberapa musim, 2011 Bojan dijual ke Astaki AS Roma. Lalu musim 2012 sampai 2013 dipinjamkan ke AC Milan. Barcelona sempat beli balik 2013 tapi langsung meminjamkannya ke Ajax. Dari situ karirnya jadi semacam tur Eropa, Mainz, Alaves, lalu meloncat keluar Eropa, Montreal Impact di MLS, dan akhir karir di Jepang bersama Vissel Kobe. Intinya, dia terus cari tempat yang cocok. Kadang cocok, kadang enggak. Pergantian klub yang sering bukan cuma soal skill. Ada faktor mental, cedera, gaya permainan, dan tentu aja beban ekspektasi publik yang susah hilang. Salah satu periode paling aneh tapi nyata adalah ketika Bojan gabung Stoke City pada 2014. Di sana dia bukan superstar lagi, dia pemain yang harus adaptasi ke gaya permainan Inggris yang keras dan langsung. Dia juga jalani beberapa masa pinjaman lagi sampai akhirnya nyoba peruntungan di MLS dan Jepang.
pensiun dari sepak bola profesional di usia 32 terbilang dini buat beberapa orang. Penyebab? Gabungan masalah fisik dan mental, termasuk kecemasan karena tekanan media. Jadi, ini bukan cuma soal bad form, tapi ini soal kesejahteraan manusia di balik jersey. Tapi cerita Bojan nggak berakhir di lapangan. Setelah pensiun, dia balik ke Barcelona, tapi kali ini bukan sebagai pemain. Dia kerja mengelola pemain yang dipinjamkan dan membimbing anak-anak La Masia. Cocok banget sebenarnya. Pengalaman hidupnya bisa jadi pelajaran emas buat generasi berikutnya. Jadi, meskipun karirnya nggak sesuai blockbuster script, dia nemuin peran baru yang meaningful, ngasih pengalaman nyata ke pemain muda supaya mereka nggak salah jalan yang sama. Kesimpulan singkat, Bojan Krkic bukan kegagalan, bukan juga kisah sempurna. Dia contoh nyata bahwa sepak bola itu soal lebih dari gol. Ada manusia, tekanan, dan pilihan. Kalau kamu ambil satu hal dari cerita ini, hargai proses, bukan cuma hasil di highlight reel. Komen pendapat kamu. Siapa pemain muda sekarang yang lo pikir bakal jadi Bojan atau bocoran Messi? Like, subscribe, dan share kalau lo suka video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.